lagi saya tegaskan reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, mendorong lebih banyak wirausahaan baru. Setahun sejak resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, OSS berbasis risiko telah menerbitkan hampir 1,5 juta nomor induk berusaha atau NIB. Data Kementerian Investasi BKPM menunjukkan bahwa NIB didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Jumlahnya mencapai 98% dari seluruh NIB yang sudah diterbitkan. Yang menjadi pahlawan benteng pertahanan ekonomi nasional itu adalah UMKM, bukan pengusaha-pengusaha besar. Lapangan pekerjaan di Indonesia ini totalnya 131 juta. Dari 131 juta itu adalah yang paling banyak UMKM, 120 juta. Kita perlu berterima kasih kepada para pelaku UMKM yang sudah bisa menyediakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Kita hari ini perlu segera mentransformasi UMKM kita dari yang informal ke formal. Dengan aplikasi OSS Indonesia, pelaku UMK perseorangan dapat memproses NIB hanya menggunakan smartphone atau ponsel pintar dengan proses yang mudah dan cepat. Dari 34 provinsi di Indonesia, saat ini Jawa Tengah menempati peringkat ketiga dengan 172.000 NIB yang sudah diterbitkan atau setara dengan 11,8% dari total NIB. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa UMKM Indonesia adalah fondasi daripada pertumbuhan ekonomi kita, baik dalam berusaha dan juga pembukaan lapangan kerja. Yang menjaga Ibu Pertiwi negara kita siapa? Yaitu UMKM. Masih ya sekitar situ. Gajinya lebih besar gajinya daripada PNS golongan 3A. Loh, 15 juta makanan itu profitnya 35%. Betul Mas Wali? Kita kan sama-sama pelaku soalnya. 35%, 5 juta lebih, 6 juta. Gaji golongan 3A, Pak Idrus berapa juta? Golongan 3A, berapa juta? 3 sampai 4 juta. Mas, gak usah masuk pegawai, udah betul ini kau memilih ini. Gaji kau lebih besar kok. Oke, sekarang Ya. apa masalahmu? Ya pinginnya sih ekspansi Pak. Ekspansi. Kaitannya dengan mungkin kan saya kan fokus di sementara sih ayam goreng ya Pak ya. Untuk Ya, bisa untuk kamu pengembangan ekspansi apa yang kamu butuh? yang sisi di frozennya Pak gitu. Frozen. Gitu. Mesin frozen sama yang mesin untuk serut lengkuasnya karena kan peminatnya alhamdulillah mulai Berapa mulai itu bertambah. Mas mesinnya? Murah sih Pak. Gitu. Berapa? Di bawah 1 juta per unit. Kalau untuk freezernya sekitaran 3 jutaan. Itu aja kamu butuh? Jangan. saya sungkan saya mau jawab. Bos, lihat saya ini ada ketum Kadin. Ada Sekjen HIPMI. Sebelah kanan saya ada Menteri BUMN. Cepat, penekanannya kencang ini barang, kencang ini. Ya sementara itu Pak. 5 juta atau 10 juta? Ya 10 juta boleh. 10 juta. Kasih Ketua Kadin. Pak Arsad, Ketua Kadin. Pak Arsad, ketum Kadin. Bantu nih, jangan urus konglomerat aja, urus yang begini-begini juga. Nah, ya, Ya, Pak. aman. Terima kasih Pak. Tanpa NIB, tanpa pengajuan proposal 10 juta cair.
Amin. Mas, sukses ya. Amin Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Jangan tidak semangat Mas. Ya. Mau ingin jadi menteri? Gak ada sih cita-cita ke sana Pak, belum. Hati-hati loh, nggak ada cita-cita bisa terjadi. Aku aja nggak ada cita-cita bisa terjadi loh. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Namanya siapa Mas? Halo, perkenalkan nama saya Sera Argorianda, bisa dipanggil Sera, Pak. Tapi bukan Sera Orkes Melayu loh, Pak. Apa usahanya? Usaha saya kuliner asli kota Solo. Ah ini, Pak Wali, asli kota Solo di Barang. Pak Wali teman saya SD, Pak. Satu. Wah, naik lagi harga saham ini. Sering jajan juga di tempat saya. Sekarang gimana usahanya gimana? Usaha alhamdulillah lancar, apalagi kota Solo sekarang bukan hanya... Omsetnya berapa? Omset alhamdulillah bisa untuk gaji karyawan, Pak. Piro. Ya... sensitif Pak disebutkan. Nggak apa-apa. Oh ini udah besar. Oh udah besar. Alhamdulillah. Masih butuh kredit bank nggak? Pasti Pak, buat buka cabang nanti di kota-kota yang lain untuk memperkenalkan kuliner Solo. Bank BRI aja. Ini kan kelola uang negara 300 triliun lebih, sekitar 30% kan himbara Bang ya? Himbara dari KUR 282 triliun tahun kemarin, kita 92%. Kita di 260-an. Bos, bisa? Bisa ya Pak ya? Bisa? Tektok. Alhamdulillah. Mau jadi pengusaha yang hebat? Mau seperti Bapak dan Pak Erick Thohir. Pengusaha yang hebat itu satu aja, jangan pikir duit. Lalu Yang gimana penting Pak? negosiasinya, Siap. cara komunikasinya. Siap. Kita bisa olah bank naik barang itu. Siap laksanakan Pak. Nah, Nih. urusan nanti kalau nggak dikasih lapor sama Pak Erik. Oh benar ya Pak ya, saya DM nanti ya Pak ya. Karena pemimpin masa depan itu harus menepati janji. Siap. Kalau pemimpin yang cuman jual janji, sebelum kita lahir pun sudah begitu. Betul. Tapi pemimpin masa depan bukan memberikan janji, tapi menepati janji. Menepati janji, siap. Mas Maturson. Siap. Ya. Bu, namanya siapa Bu? Nama saya Oni, Pak. Ibu Oni. Iya, betul. Asli mana Bu Oni? Saya asli Eropa, Pak. Eropa Maksud mana? saya Eromoko, Pak. Wonogiri, Monggo Pinara. Di sana ada desa Eromoko. Usahanya apa usahanya? Alhamdulillah sekarang saya menggeluti toko kelontong, Pak. Toko kelontong. Iya, Udah betul. lama Bu? Alhamdulillah dari tahun 2012. Berarti 10 tahun. 10 Udah tahun bagus sekarang usahanya pasti ya. Luar biasa. Apa cita-cita Ibu lagi setelah ini? Tetap menjadi pemilik toko kelontong yang bisa melebarkan sayap dan bisa membuka cabang-cabang dimanapun berada. Udah berapa cabang Bu? Baru 1 Pak. Saya takut kalau Pak Arsa saya tanya cabangnya berapa, dia bilang bercabang-cabang. Yang penting cintanya nggak bercabang-cabang Pak. Ibu dulu pengurus HIPMI ya? Kok ini ilmunya kayak ketum HIPMI nih? Oke Bu, apa Bu yang perlu kami bantu atau nggak butuh bantuan? Oh tetap perlu bantuan karena ini teman-teman saya banyak sekali di sana Pak. Mana? Bisa disapa Pak. Hai. Oh. Oke. Ini kelontong Jadi semua? Iya, kita semua bakul ceritanya ya. Jadi ini di bawah naungannya SRC, Sampurna Retail Community. Yang Ibu Afrida itu ya? Yang Ibu Afrida itu bukan? Afrida, saya belum kenalan ini kalau yang Bu Afrida. Dah, ini pasukanmu? Oh Ibu Elvira, ini. Elvira, maaf. Elvira. Iya. Memang saya kalau nama cewek selalu lupa saya. Elvira. Ya. Iya Pak. Butuh berry nggak? Oh butuh banget Pak. Apa yang yang butuh? penting kita bisa dapat banyak tapi bunganya kecil, betul nggak? Yeay. Bunga Bisa kecil. nggak Pak? Hah? Bisa nggak? Boleh nanti bicarain. Pemerintah ada KUR kan, yang 6% ya? Ada yang 6%. Oh iya, barangkali SRC ini bisa lebih dari itu Pak, setengahnya begitu. Silakan bicara dengan BRI itu. Karena kita toko Apalagi kalau kelontong- di guarantee. Ibu sekarang bunganya berapa persen? Berapa ya? Enggak, Pak? Ibu dapat
kredit dari koperasi Iya. atau badan usaha non perbankan lain yang bunganya bisa 20% atau dari bank pemerintah? Untuk saat ini sih masih begini. Untuk saya ini sebenarnya takut Pak kalau mau. Nggak apa-apa, di sini tidak ada urusan di antara kita. Oke. Kita kan mau sesuatu yang transparan. Jangan sampai pemerintah ngomongnya bagus, ternyata di lapangan pasukan kami kerjakan tidak sesuai dengan apa arahan Bapak Presiden. Nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa. Alhamdulillah saat ini sampun lunas Pak. Tapi ya memang saya pikir-pikir mungkin membutuhkan lagi untuk mengembangkan usaha kembali. Bunganya piro? Mintanya ini Pak? Nggak, bunganya Oh, berapa bunganya. persen pinjaman? Pinjaman? Kemarin dari mana pinjamnya? Kemarin dapat dari BNI. Bunganya berapa persen? Bunganya itu sekitar 2 berapa gitu. Saya Maksudnya 2 bulan? Enggak. 2% per bulan? Enggak mungkin lah. pokoknya itu saya sudah lama sekali Pak. Iya, jadi Oke, Pak, ini nasabahnya calon nasabah banyak tuh. Ya, calon nasabah banyak. Coba lihat kuning-kuning, pasukan kuning. Oh, tapi Sampurna hebat kali ya. Ada warna merahnya, ada warna kuningnya. Hebat memang. Banyak tuan warna merah dan kuning. Pak Erik suka warna kuning. Kurang hijau dan biru. Enggak, kalau saya sih dari dulu suka warna kuning. Cuman agak sedikit apa ya, terenyuh hati melihat yang merah begitu. Bu, makasih ya. Iya, sama-sama Nanti di Bapak. Bank BRI ya. Oh iya siap. Oke. Ya, Iya. makasih ya Bu. Sama-sama Bapak. Anak berapa Bu? Alhamdulillah sudah 2 Bapak. Alhamdulillah. Ya, saya doakan semoga Jangan anak nambah. Ibu, enggak. Anak Ibu menjadi Menteri BUMN sama Menteri Investasi di kemudian hari. Amin. Masya Allah. Terima kasih doanya. Oh, BRI. Udah BUMN. Usaha apa Bu? Usaha jasa tata boga Bapak. Ini di luar kelaziman ini, tata boga. Gimana usahanya Bu sekarang? Ke catering Pak, tapi masih catering yang rumahan, masih kecil-kecilan Bapak. Perumahan? Iya, untuk rumahan. Omsetnya berapa per hari? Omsetnya untuk per hari 500.000 Bapak Mas Yan. Berarti pesan makan diantar ya? Iya, by order. Dari mitra kami BRI, Sampurna, Gojek, Tokopedia, Grab di sini sudah ada nggak yang pesan? BRI pelanggan setianya Bapak. BRI? Iya, BRI kantor cabang Solo Slamet Riyadi. Cabang Solo? Iya. Berapa omset BRI per hari dia pesan? Kalau kebetulan kalau untuk BRI per event Bapak, ketika ada acara. Oh, per event? Iya. Berarti buat event lebih banyak supaya pesanannya lebih banyak? Betul, iya Bapak. Pak, ini Bapak hari ini korban. Gimana caranya? Bapak kan banyak nasabah. Bapak mau kasih kredit orang kan pasti banyak tuh. Bagaimana caranya Bapak bantu ibu ini? Setiap nasabah yang masuk memberikan pinjaman dan dia butuh catering, paketkan dengan dia. Iya. Iya Bapak. Ya, abis ini ketemu sama Pak pimpinan BRI. Iya, baik, terima kasih. Marketingnya Menteri Investasi loh. Iya. Komisinya berapa ya Pak? Nggak usah komisi, yang penting lihat Pak Erik tampan udah cukup. Iya, terima kasih. Ya, Pak Iya, Person. iya, Oke. terima kasih Bapak. Makasih. Makasih ya. Terima kasih Pak. Sukses semua ya. Baik, terima kasih. Mohon berkenan kepada Pak Erik dan Pak Bahlil tetap berada di atas panggung. Kami persilahkan kepada penerima NIB untuk bisa kembali ke tempat duduk. Dan kami akan lanjutkan untuk memberikan penghargaan kepada Direksi Mitra Kementerian Investasi BKPM. Kami mengundang Direktur Kelembagaan dan Wholesale BRI, Bapak Agus Nursanto. Kemudian Presiden Direktur dari Sampurna, Bapak Vasilis Gatzelis. Kemudian dari Presiden Grab Indonesia, Bapak Rizky Kramadibrata. Manajer Public Policy and Government Relations Gojek, Ibu Dewanti Wardani. Dan Kepala Divisi Kebijakan Publik serta Hubungan Pemerintah Tokopedia, Bapak Hilmi Adrianto, berkenan untuk bisa menerima penghargaan dan berfoto bersama dengan Bapak Menteri. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk bisa berfoto bersama dengan para direksi mitra Kementerian Investasi BKPM.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk BRI, Sampurna, Grab, Gojek, dan Tokopedia selaku mitra Kementerian Investasi BKPM yang selama ini sudah mensupport para UMKM. Baik, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat untuk Direksi Mitra Kementerian Investasi. Kami akan lanjutkan untuk pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kami mengundang kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarto, Bupati Karanganyar, Bapak Juliat Mono, Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bupati Sragen, Ibu Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dan juga Wakil Bupati Klaten, Bapak Yoga Hardaya untuk bisa berkenan menerima penghargaan dan berfoto bersama dengan Bapak Menteri. Sekali lagi selamat kepada Sekda Prof Jawa Tengah, kemudian Bupati Karanganyar, Wali Kota Surakarta, Bupati Sragen, dan juga Wakil Bupati Klaten. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mempersilahkan untuk bisa kembali ke tempat dan kami mohon berkenan kepada Menteri BUMN juga bisa kembali ke tempat. Mohon kepada Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM tetap berada di atas panggung. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduk dan mohon kepada Bapak Menteri Investasi untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama arahan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang juga adalah senior saya di HIPMI, di organisasi. Tadi saya mendengar pidato Pak Menteri BUMN sangat menginspirasi. Karena siapa yang tidak tahu Pak Menteri BUMN sudah go internasional. Bisnisnya internasional, hitungannya billion US dollar. Tapi hari ini kok saya terenyuh hati saya. Ngomongnya UMKM. Memang Bapak ini cocok pemimpin untuk rakyat kecil. Jadi BUMN ini nggak boleh urusan besar-besar aja Pak BRI, ngurus juga yang kecil-kecil, udah betul ini. Yang saya hormati Pak Sekda yang mewakili Pak Gubernur, Pak Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Bupati Sragen, ini saya harus sebut namanya. Kalau tidak bahaya saya nggak pulang kampung, karena istri saya orang Sragen. Ini berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Kemudian Bapak Bupati Karanganyar, betul ya? Yang saya hormati, kemudian Wakil Bupati Klaten dan Ketua Umum Kadin yang sudah melalang buana di dunia manapun, tapi hari ini Kadin udah mulai berpikir mengikuti cara-cara Menteri BUMN. Boleh urus konglomerat, tapi UMKM juga diurus. Terima kasih Pak Ketum Kadin. Teman-teman dari perusahaan Sampurna, kemudian BRI, Gojek, Tokopedia, Grab, yang juga semua sahabat-sahabat saya,
terima kasih kepala-kepala dinas, Sekjen HIPMI yang tadi datang, dan seluruh teman-teman semua, khususnya kepada pelaku UMKM yang saya cintai. Berikan aplaus. Bapak-bapak semua, saya hanya menyampaikan beberapa hal aja. Jangan pernah ragu untuk kita berada pada posisi UMKM. Kenapa? Karena Indonesia ini dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta, para pendiri bangsa, itu menganut asas sistem ekonomi koperasi. Dan koperasi dalam proses kekiniannya itu adalah bagian penerjemahan daripada UMKM. Dan karena itu UMKM menjadi sokok guru dan tulang punggung perekonomian nasional kita. Yang kedua, jangan pernah minder untuk mengatakan UMKM. Jangan kita takut pada konglomerat-konglomerat ini seperti Pak Arsad sama Pak Erik. Karena apa? UMKM ini pun memegang peran ekonomi 61% terhadap GDP nasional kita. Jadi UMKM ini 61% terhadap GDP. Lapangan pekerjaan dari total 131 juta di Indonesia, kontribusinya dari UMKM 120 juta. Total unit usaha dari 100%, 99,3% itu UMKM yang jumlahnya 64.170.000 lebih. Dan satu hal lagi saya ingin mengatakan, bahwa yang menjadi Menteri Investasi sekarang adalah berasal dari UMKM, bukan dari konglomerat. Tidak hanya itu, saudara-saudara semua, pemimpin bangsa kita sekarang, Bapak Presiden Jokowi juga memulai dari UMKM. Dan terakhir Pak Wali Kota, pemimpin masa depan, juga memulai daripada UMKM. Jadi apa yang kita harus ragu terhadap UMKM? Selain itu Bapak Ibu semua, saya harus jujur mengatakan, negara belum hadir secara maksimal untuk mengurus UMKM. Ini kejujuran saya. Kenapa? Ada dua hal. Tahu nggak kredit lending atau kredit yang dikeluarkan oleh perbankan nasional kita kepada seluruh kreditur Indonesia? Total kredit sekarang 6.200 triliun. Dari 6.200 triliun itu 300 triliun kredit untuk luar negeri. Berarti ada 5.900 triliun. Tahu nggak kredit untuk UMKM? Tidak lebih dari 1.127 triliun atau hanya setara dengan 18,7%. Sisanya itu untuk kredit kepada pengusaha-pengusaha besar, termasuk saya dan Bang Arsad. Waktu itu, saya sekarang sudah tidak jadi pengusaha, bahaya, celaka saya nanti. Saya mau sampaikan begini untuk apa Bapak Ibu semua? Negara belum hadir secara maksimal. Atas arahan Bapak Presiden kepada kami, kredit yang harus dikucurkan pada 2023-2024 minimal 30% untuk UMKM kita. Artinya kalau sekarang cuma 1.127 triliun, kalau dia naik 30%, berarti kurang lebih sekitar 1.600 sampai 1.700 triliun. Dan itu adalah pekerjaan besar daripada Menteri BUMN yang menakodai bank-bank himbara milik pemerintah untuk segera mengeksekusi. Tapi saya yakin sekalipun berbeda kepemimpinan masa depan ke depan, tapi programnya insya Allah sama, tergantung kepada orangnya yang tepat. Ini bukan politik ini bisnis ini, ekonomi. Nah kaitannya dengan itu, kenapa sampai UMKM kita baru dapat 1.127 triliun Bapak Ibu semua? Karena ternyata UMKM kita ini informal, belum banyak mempunyai izin. Kenapa? Karena izinnya itu dulu waktu saya jadi pengusaha, jangankan ketemu bupati, jangankan ketemu wali kota, ketemu kepala dinas saja minta ampun. Itu kalau izin di kepala dinas dulu, itu dulu waktu saya jadi pengusaha, itu saya mutar-mutar 1 minggu hanya datang ketemu si Ani, ketemu si Tuti, ketemu si Anton. Suratnya sudah naik ke kabak ini Pak, kabak ini putar lagi ke Kasubag ini.
Suratnya bupati sudah teken, tapi cap surat dibawa oleh pemegang cap surat. Neneknya lagi sakit di kampung. Jadi bayangkan, surat sudah diteken oleh bupati, tapi tukang pemegang cap surat lagi pulang ke kampung. Jadi kadang-kadang yang memegang cap surat punya kewenangan lebih tinggi daripada bupati yang teken surat. Ini kejadian. Begitu cap suratnya datang, yang pegang nomor surat tidak masuk kantor lagi. Mutar lagi barang itu. Bapak Ibu semua, inilah yang membuat kerumitan kita untuk tidak bisa kita melayani UMKM dengan baik. Karena atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, maka pemerintah meluncurkan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Tujuannya apa? Untuk memberikan pelayanan cepat kepada dunia usaha. Karena dunia usaha itu cuma membutuhkan 3 hal. Kecepatan, transparansi, efisiensi. Dan tidak neko-neko. Dulu itu kalau kita masuk, urus izin, pasti banyak meja yang lewat. Di setiap meja-meja itu ada hantu-hantu berdasi maupun tidak berdasi yang berkeliaran di pinggir-pinggir meja itu. Ini pengalaman saya, jadi saya tidak menceritakan yang lain. Dengan undang-undang Cipta Kerja ini Bapak Ibu semua sudah transparan sekali. Semua telah lewat OSS, apalagi untuk NIB UMKM perorangan. Sekarang tidak perlu lagi ketemu bupati, tidak perlu ketemu kepala dinas, tidak perlu ketemu menteri, cukup lewat aplikasi NIB. Bapak Ibu semua sudah bisa keluar. Itu untuk memudahkan UMK dan pelaku usaha perseorangan. Tidak ada lagi bayar-bayar untuk sertifikat halal. Begitu Pak Deputi, begitu kan? SNI juga tidak perlu dibayar. Dan sekarang atas kreativitas dari OSS yang dibangun oleh kemarin itu, yang dibangun Indosat, sekarang Telkom Pak Erik, dipimpin langsung oleh Mbak Tina dan Pak Andi. Sekarang untuk perorangan itu sudah bisa lewat handphone. Ini semua kita lakukan dalam rangka percepatan pelayanan untuk Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini dan seluruh UMKM. Terakhir, saya hanya memberikan pesan moral aja. Bapak Ibu UMKM, jangan pernah merasa bahwa kita di UMKM itu rendah. Saya punya satu cerita, ada sahabat saya di kampung, orang tuanya bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sebagai buruh biasa dan ibunya juga hanya buruh biasa. Tapi dia bagaimana berusaha untuk menyekolahkan semua anak-anaknya. Dalam proses tersebut anak-anaknya semua selesai dengan S1 minimal. Dan ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi politisi, dan ada juga yang menjadi PNS. Artinya apa? Masa depan anak-anak kita tidak ditentukan oleh posisi ayah ibunya sekarang. Bapak Ibu juga insya Allah saya doakan untuk bisa membawa anak-anak Bapak Ibu dengan usaha UMKM untuk menjadi pemimpin dan konglomerat di bangsa ini. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Erik, saya titipkan pesan moral untuk UMKM. Semoga Pak Erik selalu ingat kalau ke depan UMKM harus bagian yang tak terpisahkan dari lubuk hati yang paling dalam dari Pak Erick Thohir. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.